warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, kesehatan, kesempatan kita masih dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Pentingnya Menghargai Waktu dalam Kehidupan Sehari-hari. Hadirin sekalian, waktu adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Semua manusia diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun yang membedakannya adalah seseorang dengan orang lain adalah bagaimana cara ia menggunakan waktunya. Ada orang yang menggunakan waktunya untuk belajar, bekerja, beribadah, serta melakukan hal-hal yang bermanfaat. Akan tetapi ada juga orang-orang yang melakukan waktunya dengan menghabiskan dengan bermalas-malasan, bermain secara berlebihan, dan melakukan hal-hal yang tidak berguna sehingga menyesal di kemudian hari. Waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali. Uang yang hilang bisa dicari, akan tetapi barang yang rusak tidak bisa diperbaiki. Tetapi waktu yang terbuang tidak akan pernah terulang. Oleh sebab itu, kita harus menghargai waktu sejak usia muda agar hidup kita lebih terarah dan lebih baik. Sebagai seorang pelajar, kita harus menghargai waktu dengan cara disiplin, mengerjakan waktu tepat, mengerjakan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, serta membagi waktu antara belajar dan bermain dan beristirahat. Banyak pelajar yang gagal bukan karena mereka tidak pintar, tetapi karena mereka tidak mampu melakukan waktunya dengan baik. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan menunda pekerjaan dan juga menghabiskan waktu hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang kurang bermanfaat. Selain itu, menghargai waktu juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Misalnya membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, dan menggunakan luang waktu untuk membaca Al-Quran, belajar, serta melakukan kegiatan hal-hal yang positif lainnya. Jangan sampai waktu kita habis untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti bermain media sosial berlebihan, main game secara berlebihan, hingga melupakan kewajiban kita sebagai pelajar dan sebagai umat muslim. Hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan orang yang disiplin terhadap waktu biasanya lebih mudah mencapai keberhasilan dibandingkan keberhasilan. Kita dapat melihat banyak orang yang sukses yang mampu memanfaatkan waktunya dengan baik. Mereka bekerja keras, melakukan hal dengan sungguh-sungguh, dan tidak suka menunda pekerjaan. Sebaliknya, kebiasaan yang menunda-nunda pekerjaan akan membuat pekerjaan menjadi menumpuk dan akhirnya tidak selesai dengan baik. Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghargai waktu. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu dalam surat Al-Isyar ayat 1-3, yaitu demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kegiatan kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebijakan serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebijakan serta saling menasehati
dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia berada dalam kegiatan apabila tidak menggunakan waktunya bermain dan melakukan kebaikan. Oleh karena itu, setiap detik waktu yang kita miliki harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat agar hidup tidak sia-sia. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isyar ayat 7, yaitu jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan dengan memanfaatkan waktu secara baik akan kembali manfaatnya kepada kita sendiri. Hadirin yang dirahmati, hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya agar memanfaatkan waktu sebelum datang penyesalan. Beliau juga bersabda bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara: masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum hatimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis tersebut mengajarkan bahwa kesempatan yang kita miliki saat ini tidak akan selamanya ada. Masa muda, kesehatan, dan waktu luang harus digunakan dengan sebaik-baiknya sebelum semuanya hilang. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Banyak orang yang tidak menyadari betapa berharganya waktu luang hingga waktu tersebut habis tanpa manfaat. Karena itu kita harus pandai mengatur waktu hidup kita agar lebih produktif dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, menghargai waktu berarti menghargai kehidupan. Oleh orang yang mampu memanfaatkan waktunya dengan baik akan memiliki masa depan yang cerah. Sebaliknya, orang yang suka menyia-nyiakan waktu akan mudah tertinggal dan menyesal di kemudian hari. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk disiplin, tidak menunda pekerjaan, rajin belajar, rajin beribadah, dan memperbanyak kegiatan yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dengan menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar mampu menggunakan waktu dengan baik dan menjadikan hidup kita penuh keberkahan. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dalam penyampaiannya. Saya juga mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.